Hai pemirsa, kembali lagi dengan saya Gita dan Anda sedang menyaksikan Top 5 Berita Terpopuler versi Heta News. Apa saja beritanya? Langsung saja kita ke berita yang pertama. Berita pertama datang dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Seorang pria ditusuk 2 liang di Lapo Tua, Sitanggang. Pria yang diketahui bernama Timbul Olan Saragi ini ditikam 2 liang tepat di bagian dadanya. Kejadian ini terjadi pada Minggu 26 Juli 2020 lalu di Jalan Sibatu-Batu, tepatnya di kedai tua milik Sitanggang. Menurut keterangan awal dari pelaku bahwa sebelumnya terjadi penikaman tersebut, korban mendatangi warung tua milik FS untuk mencari bensin eceran dan pada saat itu korban diduga dalam pengaruh alkohol. Setelah ditikam menggunakan pisau, korban pun terjatuh karena mendapat 2 kali tikaman, tepat di bagian dada dan kakinya. Selanjutnya, warga yang melihat kejadian itu membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Penikaman itu diduga dilakukan 2 orang pria berinisial FS dan CS. Hanya tempo kurang dari 24 jam, keduanya berhasil diamankan personil Satreskrim Polres Siantar. Berita ini masuk ke dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 3.942 pembaca. Berita kedua masih seputar Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Simalungun. Setelah bertahun-tahun sukses dalam perantauannya, Mujahidin Nur Hasim tidak lupa dengan kampung halamannya, di mana saat ini kampung halamannya sangat haus akan sosok pemimpin yang dapat melakukan perubahan besar. Tokoh pemuda Siantar Simalungun, Baringin Siahaan, mengatakan saat ini Simalungun sangat membutuhkan figur yang peduli pada pembangunan fisik dan psikis masyarakat Simalungun. Seperti kita ketahui bersama, selama ini pembangunan di Simalungun tidak merata, bahkan hanya menonjol di satu wilayah saja. Sementara di wilayah lain, perhatian pemerintahnya sangat minim. Tidak hanya menggenjot perekonomian daerah melalui beragam manuver di sektor wisata, Nur Hasim juga diharapkan dapat menggenjot perekonomian melalui badan usaha milik desa. Berita ini masuk dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 2.249 pembaca. Berita ketiga datang dari ibu kota Jakarta. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video spanduk gambar pentolan FPI Rizik Syihab yang tak mempan dibakar oleh sejumlah pendemo. Meski pendemo telah menyulut api tersebut hanya bertahan beberapa detik saja dan kemudian padam. Video tersebut diunggah oleh akun Twitter AR1 Pangeran. Dalam video tersebut tampak sejumlah orang mengenakan pakaian merah putih menggelar demo di depan kantor DPR RI pada Senin 27 Juli 2020. Dalam demo tersebut, mereka menolak Rizik Syihab kembali ke Indonesia dan menyebut Rizik sebagai pengkhianat bangsa. Mereka menyebut Rizik dalam spanduk tersebut sebagai manusia sampah. Video tersebut mendadak viral di media sosial. Beragam komentar pro dan kontra membanjiri video tersebut. Hingga Selasa pagi, video tersebut telah disaksikan lebih dari 18.000 kali dan disukai oleh ratusan pengguna Twitter. Berita keempat datang dari ibu kota Jakarta. Media sosial diramaikan dengan curhatan seorang kreator desain grafis yang dihina oleh pelanggannya. Si pelanggan yang merupakan temannya sendiri nyolot minta harga teman hingga berujung hinaan bernada rasis. Bahkan foto tangkap layar yang berupa hinaan itu pun dibagikan di akun Twitter Kerupuk Nasi Uduk. Curhatan Jaslyn mendadak viral di media sosial dan membuat publik meradang. Banyak warganet yang geram dengan ulah si pelanggan dan memberikan dukungan untuk Jaslyn. Berita ini masuk ke dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 1.686 pembaca. Berita terakhir datang dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. KPU Kota Pematang Siantar memberi batas akhir dukungan perbaikan paslon di jalur perseorangan berakhir pada Senin 27 Juli 2020 sampai pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan satu-satunya bakal calon perseorangan yakni Ojak Naibaho dan Muhammad Effendi Siregar yang menamakan diri mereka Oke, tak kunjung datang ke kantor KPU Kota Pematang Siantar sampai waktu yang telah ditentukan usai. Berdasarkan keterangan Ketua KPU Siantar Daniel Dolok Sibarani, usai menanti kehadiran balon tersebut mengumumkan jika waktu perbaikan telah usai.
Sebelumnya, paslon ini harus memenuhi syarat percalonan dukungan perbaikan ke KPU minimal 18.442. Sebabnya sebelumnya paslon tersebut hanya memenuhi syarat dukungan sebanyak 8.689 dukungan. Berdasarkan aturan KPU, paslon perseorangan harus memenuhi minimal 17.910 dukungan. Karena sampai waktu yang ditentukan paslon OK tidak memiliki syarat dukungan, paslon OK sepertinya telah menyerah. Itu tadi berita-berita terpopuler yang kami sajikan dalam Top 5 Berita Terpopuler versi Heta News. Saksikan terus berita-berita terpopuler hanya di Heta News Channel. Saya Gita dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.